very disturbing live shot here. Days or even minutes, people become uncontrollable raging beasts, and they're very, very dangerous. We've seen police fleeing the scene and National Guard soldiers are falling back. Di awal cerita, kita diperlihatkan berita-berita yang berseliweran mengenai adanya sebuah virus yang bisa menginfeksi manusia. Virus tersebut mirip dengan virus zombie yang membuat manusia tak terkendali layaknya binatang buas. Awalnya, virus ini hanya menyebar ke beberapa orang dan bisa dicegah penyebarannya dengan cara dikarantina ke bandara setempat. Akan tetapi, hal itu malah membuat orang-orang menjadi resah dan terjadilah demo besar-besaran di antara masyarakat yang menuntut hak asasi manusia. Alhasil, hal itu membuat para pendemo ini menerobos masuk bandara yang mengakibatkan virus zombie menyebar ke seluruh dunia. Di saat bersamaan, kita dialihkan ke seorang anak kecil bernama Abigail, sedang memberi kejutan kepada adiknya. Gotcha. Setelah itu, mereka menghampiri ibunya yang nampak panik, mengemasi barang-barang yang berencana pergi dari rumah. Si ibu lalu membawa kedua anaknya pergi keluar, akan tetapi tiba-tiba si ibu dan si adik diserang oleh seekor zombie yang menyebabkan keduanya berubah menjadi zombie. Ketika si ibu hendak menyerang Abigail, untungnya ada seorang tentara bernama Cassius yang menyelamatkannya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Diperlihatkan, Abigail kini telah tumbuh menjadi remaja tangguh berkat bimbingan Cassius. Saat itu, mereka berdua diperlihatkan sedang berburu rusa untuk dijadikan persediaan makan mereka. Ketika malam, saat mereka tidur, Cassius terbangun setelah ia mendengar ada suara dari luar tenda. Rupanya, itu adalah seekor zombie. Keesokannya, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat ada seorang pria sedang dikejar oleh beberapa zombie. Ketika Abi berinisiatif untuk menolong pria tersebut, sialnya pelurunya malah mengenai si pria tersebut. Alhasil, pria tersebut pun terluka. Abi dan Cassius kemudian menghampiri pria tersebut untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, mereka mengambil barang-barang milik pria itu. Tak lama, teman-teman dari pria tersebut datang, yang kemudian mencurigai Cassius dan Abi sebagai penjara. Sialnya bagi mereka berdua ketika salah satu dari teman pria tersebut mengetahui jika barang milik temannya telah diambil. We hit the most looters. Dan ketika hendak terjadi adu tembak, muncul seorang ibu yang tengah hamil keluar dari mobil si pria tersebut. Ia bernama Megan. Megan yang tak tega melihat Abi yang hanya seorang anak kecil, ia lalu meminta Abi untuk tenang dan meminta ia dan Cassius untuk ikut bersama mereka. We don't mean to hurt you. Di saat bersamaan, tiba-tiba muncul ratusan zombie yang menyerang mereka. Semua orang tewas, menyisakan Cassius, Abi, Megan, dan suaminya bernama David. Mereka lalu bergegas pergi mengendarai mobil. Namun tak selang lama, mobil yang mereka tumpangi mogok karena ada kerusakan. Alhasil, mereka pun terpaksa harus berjalan kaki. Hingga sampailah di kota tua, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Di sini, David mengucapkan terima kasih kepada Cassius karena telah menyelamatkannya dan diperbolehkan ikut bersamanya. Cassius pun menerima ucapan tersebut lalu keluar sebentar untuk memasang sebuah jebakan. Di sisi lain, Abi sedang mengobrol dengan Megan. Di situ, Megan menceritakan jika ia dan David dulu tinggal di Garden City bersama 40 orang lainnya.
Di sana mereka bertani, hidup damai sejahtera. Akan tetapi tak lama tempat mereka diserang oleh sekawanan zombie yang menyebabkan mereka harus lari dari tempat tersebut. Dalam pelarian, ia mendapatkan informasi dari radio tentang sebuah koloni yang berada di Bot City, yang di sana terdapat sumber makanan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, ia dan David berencana untuk pergi dan menetap di sana. Tak lama, Cassius datang untuk menjelaskan arah tujuan mereka, yang rupanya tak sejalan dengan kota Bot City. David dan Megan pun bertanya kepada Cassius mengapa tak pergi ke kota Bot City. Cassius selalu menjawab jika kota Bot City merupakan tempat yang rawan akan serangan zombie. David dan Megan yang mendengar hal itu pun cuma bisa terdiam. Abby lalu mencoba membujuk Cassius untuk pergi ke kota Bot City, namun gagal, dan akhirnya mereka bertengkar. The mine. We didn't! No thanks to you. Fuck Abigail. Di saat bersamaan, kita dialihkan ke para zombie yang telah sampai di tempat mobil mogok yang mereka tinggalkan. Yang itu artinya para zombie sudah dekat dengan tempat Cassius dan kawan-kawan berada. Kembali ke gedung, diperlihatkan Cassius dan David sedang berbicara santai. Si David memuji aksi Cassius yang bisa mengalahkan beberapa zombie dengan kerennya. That was really amazing back in the valley. I mean, those moves, really amazing. Habis itu si David juga menceritakan mengenai Megan, yang nampaknya si Megan ini merasa bersalah tentang kematian teman-temannya, karena sebelumnya si Megan selalu mencoba meyakinkan teman-temannya untuk pergi ke kota Bot City. Namun naasnya teman-temannya malah justru mati diserang zombie. Mendengar hal itu, si Cassius pun berubah pikiran. Ia setuju untuk mengantarkan Megan dan David ke kota Bot City. Keesokannya ketika Abby berada di atap gedung, ia melihat ada beberapa zombie yang mendekat. Syukurnya, Abby selamat dari para zombie tersebut. Selepas itu, Cassius dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, jebakan yang sebelumnya dipasang oleh Cassius terkena oleh zombie tersebut. Kembali ke Cassius dan kawan-kawan. Di situ, Abigail memberitahu Cassius jika di dekat tempat ini ada sebuah bandara pesawat yang jaraknya 1 jam perjalanan. Alasan Abby tahu mengenai tempat tersebut dikarenakan dulu ia saat masih kecil sering menaiki pesawat bersama ayahnya, yang kebetulan ayahnya adalah seorang pilot. Setelah semua sepakat, mereka semua lalu pergi menuju bandara. Di dalam perjalanan, mereka tak sengaja menemukan mobil rusak yang di dalamnya ada kursi roda. Hal itu pun dimanfaatkan untuk memudahkan perjalanan Megan yang sedang hamil saat itu. Ketika sampai di bandara, mereka menemukan sebuah pesawat yang masih utuh, tanpa lecet sedikit pun. Namun sebelum dipakai untuk terbang, mereka harus memeriksa mesin terlebih dahulu. Davidlah yang bertugas memeriksa mesin itu. Sementara Cassius dan Abby akan pergi memeriksa area atau sekitar tempat mereka berada. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba mereka kedatangan ratusan zombie yang sedang menghampiri mereka. Cassius yang melihat hal itu lalu bergegas memperingatkan yang lainnya untuk naik ke pesawat. Ketika para zombie hendak menangkap mereka, untungnya pesawat mereka mampu terbang terlebih dahulu. Akhirnya, Cassius dan yang lainnya bisa bernapas lega setelah berhasil kabur dari serangan zombie. Namun hal itu tak bertahan lama ketika mesin pesawat tiba-tiba mengalami kerusakan dan terpaksa harus jatuh. Untungnya, Cassius dan yang lainnya hanya mengalami luka ringan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke stasiun kereta api. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana terlebih dahulu, karena mereka masih harus berjalan 2 hari lagi untuk sampai di Bot City. David lalu menyuruh Megan untuk beristirahat, sementara David diam-diam pergi ke suatu tempat. Yang rupanya kaki David sempat tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat dirinya merasa sedikit takut karena ia bisa saja berubah menjadi zombie sewaktu-waktu, lalu menyerang istrinya. Di sisi lain, ketika Cassius mendengar suara aneh di luar ruangan, ia pun bergegas mengeceknya, yang rupanya suara tersebut berasal dari Megan.
yang sedang mencari makanan karena ia sangat kelaparan. Si Cassius lalu membantu membukakan kaleng makanan untuk dimakan Megan. Mereka berdua kemudian mengobrol satu sama lain, di mana di situ Cassius bercerita jika ia dulu memiliki istri yang sama seperti Megan, yang saat itu sedang hamil juga. Namun sayangnya, istrinya tewas akibat wabah zombie yang menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu, si Cassius bertemu dengan Abby yang saat itu hampir diserang oleh ibunya, yang sudah berubah menjadi zombie. Karena mereka berdua sama-sama kehilangan keluarganya, mereka pun memutuskan untuk hidup bersama hingga saat ini. Bahkan si Cassius sudah menganggap Abby sebagai putrinya sendiri. Keesokan harinya, Cassius dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan panjang mereka di padang rumput nan luas. Di dalam perjalanan, Cassius mencurigai David yang tingkah lakunya sedikit aneh dari biasanya. Ia pun diam-diam menanyai David tentang apa yang terjadi padanya. Dan setelah tahu jika David tergigit oleh zombie, ia pun menyuruh David untuk berpamitan kepada Megan sebelum ia berubah menjadi zombie. Singkat cerita, ketika malam tiba, Cassius dan kawan-kawan tak sengaja menemukan rumah di tengah hutan yang kondisinya masih utuh dan layak untuk dihuni. Hal itu menandakan jika rumah tersebut ada penghuninya, dan ketika Cassius dan yang lainnya mencoba mendekati rumah tersebut, muncullah seorang pria yang menodongkan senapan ke arah Cassius dan yang lainnya. Si pria tersebut menyuruh Cassius dan yang lainnya untuk menyerahkan senjatanya. Karena tak ada pilihan lain, Cassius dan yang lainnya terpaksa harus menurutinya. Sambil berkata, jika ia hanya membutuhkan sedikit makanan, dikarenakan persediaan makanan mereka telah habis. Setelah masuk ke rumah tersebut, rupanya si pria tersebut merupakan orang baik. Ia dengan senang hati memberikan banyak makanan ke Cassius dan yang lainnya secara cuma-cuma. Bahkan pria yang dipanggil Norton itu mengizinkan mereka untuk menggunakan seluruh fasilitasnya, termasuk internetnya, sehingga Cassius dan kawan-kawan beranggapan jika Norton itu adalah orang yang baik hati. Di situ, Cassius meminjam laptop Norton untuk membuka file miliknya, untuk melihat foto kenangan masa lalunya bersama istrinya dulu. Sementara Abby diperlihatkan sedang melihat foto masa kecilnya bersama keluarganya yang sebelumnya meninggal dikarenakan wabah zombie. Selepas itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu dan berbincang satu sama lain. What about yourselves? Where are you headed to? To the colony. Akan tetapi di sini Norton tiba-tiba berbicara tidak jelas mengenai zombie. Seakan ia senang dengan adanya wabah zombie. Tak lama dari itu, David tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ketika ia merasa jika ia hendak berubah menjadi zombie, ia pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun untungnya ia bisa menahannya. Ketika David keluar dari toilet, ia terkejut melihat Cassius dan kawan-kawan pingsan akibat dibius oleh Norton. Dan saat hendak mendekatinya, tiba-tiba Norton mengeluarkan sebuah alat yang bisa mengendalikan zombie. Yang rupanya Norton sudah tahu jika David telah terinfeksi oleh virus zombie. Activator test 18. Condition of the subjects. Norton adalah seorang ilmuwan gila yang terobsesi dengan eksperimen terhadap zombie dan manusia. Oleh sebab itu, ia mengizinkan Cassius dan yang lainnya masuk ke dalam rumahnya untuk dijebak dan dijadikan bahan eksperimennya. Di situ, Norton mengeluarkan salah satu peliharaan zombinya untuk menyerang Cassius dan kawan-kawan. Namun untungnya, David yang saat itu adalah manusia setengah zombie. Ia mampu melawan zombie tersebut lalu membebaskan Cassius dan yang lainnya. Setelah mereka bebas, mereka lalu mengambil kembali senjata mereka dan meninggalkan tempat tersebut sebelum Norton mengirim pasukan zombinya untuk mengejar Cassius dan kawan-kawan. Namun sayangnya timbul masalah baru di mana perut Megan tiba-tiba sakit, yang mana hal itu menandakan jika Megan mau melahirkan. Di saat bersamaan, sekawanan zombie mengejar mereka. Dan sialnya ketika jalan terhalang oleh pohon, mereka pun terpaksa harus turun dari mobil, lalu berjalan kaki sebelum para zombie mengepung mereka. David yang menyadari jika istrinya tak bisa berlari lagi, ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan istrinya dan yang lainnya.
Sementara itu, ketika Cassius dan yang lainnya telah sampai di kota Baton, mereka pun diselamatkan oleh penjaga yang menjaga gerbang kota itu. Singkat cerita, ketika Cassius dan yang lainnya selamat, Cassius segera membawa Megan ke tempat persalinan, yang lalu dibantu oleh dokter bernama Josie. Keesokannya saat Norton berjalan-jalan di tengah hutan, ia melihat tubuh David yang bergeletak di tanah, yang hal itu menandakan jika Cassius dan yang lainnya tak jauh dari tempat tersebut. Di sisi lain, akhirnya Cassius dan Abby bertemu dengan pemimpin dari kota Boston yang bernama George, yang terlihat dengan senang hati menyambut kedatangan mereka, karena telah lama ia tak kedatangan orang luar yang selamat dari wabah zombie. My name's George, head of the colony. That loony scientist. Meskipun mereka berdua diperbolehkan tinggal di tempat itu, Cassius mengatakan kepada Abby jika mereka berdua harus segera pergi, karena ia berpendapat tempat seperti Boston ini tak terlalu aman untuk ditinggali. Jika ada zombie yang berhasil masuk ke tempat itu, maka celakalah mereka berdua. Still, we're not staying. That's it. Discussion is over. Namun di sini, Abby menolak untuk pergi karena ia akhirnya merasakan memiliki teman seumurannya. Tak lama kemudian, Cassius berbicara dengan Dr. Josie yang mengatakan bayi yang dilahirkan Megan terlahir sehat. Namun sayangnya kondisi Megan sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi, karena ketika persalinan ia terlalu kelelahan yang mengakibatkan tubuhnya melemah. Setelah itu, Cassius bertemu dengan Megan. Megan yang tahu jika dirinya tak mampu bertahan lebih lama lagi, ia pun menitipkan anaknya kepada Cassius agar nantinya Cassius mau merawatnya. Sama halnya seperti Abby, agar nantinya anaknya bisa tumbuh menjadi seorang yang kuat. Dan setelah Megan memberinya kalung berisi fotonya bersama David, ia pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Di sisi lain, Norton yang telah menemukan kota Boston berniat untuk balas dendam kepada Cassius dan kawan-kawan sebab telah mengacaukan eksperimennya. Tak lama dari itu, ia tiba-tiba diserang oleh zombie sekitar. Namun berkat alat ciptaannya, ia mampu mengendalikan para zombie tersebut dan berencana menggunakan para zombie tersebut untuk menyerang Cassius dan kawan-kawan. Sementara itu di kota Boston, kita diperlihatkan Abby diajak oleh seorang remaja pria bernama Roderick untuk pergi ke sebuah pesta yang isinya anak-anak remaja semua. Setelah itu, tiba-tiba Roderick pergi. Si Abby pun mengikutinya hingga ke dalam ruangan mesin kapal, dan ketika ia hendak memencet remote di depannya, si Roderick bergegas menghentikannya. Di situ Roderick menjelaskan jika remote tersebut terhubung dengan bom yang telah dipasang dari seluruh sudut kapal, gunanya sebagai antisipasi jika seandainya para zombie menyerang tempat mereka. Keesokannya, ketika semua orang sedang menjalani aktivitasnya masing-masing, tiba-tiba tempat mereka diserang oleh sekawanan zombie kiriman Norton. Hal itu menyebabkan banyak korban jiwa, dikarenakan orang-orang yang tak siap dengan serangan dadakan tersebut. Meskipun begitu, para remaja mampu mengatasi serangan tersebut. Namun dikarenakan jumlah zombie terlalu banyak, George pun menyuruh orang-orang melarikan diri melewati jalur evakuasi. Di sisi lain, setelah Cassius menitipkan anak Megan kepada Dr. Josie, ia lalu bergegas membantu Abby melawan para zombie tersebut. Tetapi saat ia melihat Abby sedang diserang oleh Norton, ia malah lengah dan tak sengaja terjatuh ke dalam lubang. Melihat hal itu, Norton lalu menyuruh para zombie untuk tak ikut campur sebab ia berencana untuk menghabisi Cassius dengan tangannya sendiri. Namun di sini Cassius menyerang balik hingga merusak alat pengendali zombie milik Norton, yang menyebabkan para zombie lepas kendali, lalu memukbang si Norton. Lalu saat Cassius dan Abby hendak kabur dari tempat tersebut, tanpa sengaja Abby melihat gelang yang dipakai oleh salah satu zombie yang bertuliskan namanya, yang rupanya zombie tersebut adalah ayahnya si Abby. Meskipun begitu, Cassius dan Abby harus segera meninggalkan tempat tersebut, sebab mereka tahu jika si Roderick ingin segera meledakkan kapal tersebut. Dan untungnya Cassius dan Abby selamat tepat waktu sebelum kota itu meledak. Namun tak lama, tanpa mereka sadari, ada salah satu zombie yang selamat, yang dimana zombie tersebut merupakan ayah dari si Abby. Ketika zombie tersebut menyerang Cassius, terpaksa
Abby harus menembak ayahnya demi menyelamatkan Cassius. Karena bagaimanapun juga Cassius merupakan orang yang telah menyelamatkannya dan mendidiknya hingga saat ini. Setelah mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut, si Cassius mengajak orang-orang yang selamat ke sebuah pulau untuk memulai hidup baru dan tak perlu mempermasalahkan dengan persediaan makanan mereka, dikarenakan Cassius memiliki bibit-bibit tanaman yang bisa ditanam di tempat itu. Tamat.